Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah separuh ya ini ya. Alhamdulillah Ustazah, Ramadan kali ini beda. Ya, amin, amin. Ya itu yang dikatakan bahwa seorang yang beriman itu pada hari ini dia bekerja baik, maka besok harus lebih baik, dan kalimat harus lebih baiknya kita tidak lepas dari pertolongan Allah. Maka dari itu kita tetap mohon pertolongan kepada Allah dan kita bersyukur tentang perbedaan yang dampaknya positif gitu. Itu benda itu, dokter. Ya. Walah. Saya yang sebentar Ustazah, saya waktu yang bahas tentang pertanyaannya Mbak Susi kemarin tentang setan itu kan ada saya tuliskan, rangkumkan di situ kan, setan itu mengganggunya kalau orangnya itu rajin, dia akan melebih-lebihkan. Jadi waktunya buka, enggak buka, terus enggak tidur, apa kayak gitu kan. Tapi kalau orangnya males, itu malah dibikin tambah males begitu kan. Iya, betul. Dan setan itu kan tidak melarang dia, tapi membisikkan kita mengikuti, tidak melarang. Seperti sholat gitu kan. Iya. Kamu jangan sholat, kamu jangan sholat. Dalam hati kita itu tidak terbesit masalah kalimat tidak mau sholat gitu. Saya tidak sholat, tapi menunda waktu. Ini zuhur baru adzan, sebentar lagi. Sebentar istirahat terus. Begitu dilihat jam 1, nanti juga jam 2 masih bisa. Nah itu setan membisikannya, menunda. Tapi yang rajin kan dilebih-lebihkan begitu ya. Iya. Nah itu saya jadi ingat waktu pertama kali saya merangkum itu, Ustazah kan nanya sama saya, Dok, ini dokter kerjaannya apa gitu kan ya? Iya, terus? Ya saya biasanya memang saya senang belajar gitu. Cuman terus waktu membaca tentang setan itu, jadi maksudnya itu supaya saya itu enggak berlebihan kerjaannya itu merangkum terus gitu kan ya. Lupa sama kerjaan yang lain gitu kan maksudnya. Iya, betul Dok, iya. Waktu itu kata saya jangan sampai, iya betul, saya ingat, jangan sampai melupakan kewajiban kita ya, melayani suami, merawat suami, merawat anak-anak, ya gitu kan saya. Iya. Ya, saya baca dokter rangkumannya, 1 banyak, kedua detail sekali, dan rujukannya sangat bagus sekali. Ini kan tidak bisa dengan 1 jam 2 jam dalam hati saya. Makanya pas ada gara-gara itu akhirnya dengan suami bertengkar, ya itu berarti tidak menjadi barokah kata saya itu. Tapi alhamdulillah ternyata dokter memang suami kan udah tahu gitu aktivitas dokter seperti itu. Mohon maaf. Iya. Jadi memang pemahaman itu datangnya tidak sekaligus ya. Nah, iya. Betul. Itulah yang dikatakan islahul amal. Ketika kita memperbaiki amal juga perlu proses. Enggak tiba-tiba kita ngaji harus begini, enggak. Pelan-pelan aja. Maka ketika kita menemukan suatu ayat, yang ayat itu seolah-olah membentur hati kita, bukannya kita melepaskan ayat ataupun dalil itu, tapi kita justru benalu-benalu akidah yang ada di hati kita itu harus siap kita melepaskan. Artinya benalu akidah itu maknanya gini, kalau memang itu amalan-amalan yang biasa kita lakukan, tapi tidak ada di dalam dalilnya, maka segeralah kita lepaskan supaya tidak menjadi penghalang nanti untuk keselamatan kita di akhirat. Itu Dok. Iya. Oke. Nggih, matur nuwun. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa yang mau baca ini?
Mbak Eli dibaca nomor 1 yang ayat 19 ya. Udah tak besarin ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Paham, Bunda? Iya, maksudnya ini menghendaki kehidupan akhirat itu nanti kita pengennya penghuni surga dan akhirat yang husnul khotimah gitu ya Ustazah ya. Kita dengan yakin dan dengan sungguh-sungguh, maka kita perbuatan kita mengarah ke sana, maksudnya begitu. Di sini kalimatnya waman arodal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kemudian dia berusaha pun amalan ataupun ucapan kita berusaha, yang amalan ucapan itu akan memasukkan kita ke dalam sorga. Nah, dan dia yakin bahwa dia itu beriman, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perintahkan itu merujuk ke dalam aturan Allah. Beriman itu maksudnya ittiba, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, tunduk patuh taat terhadap hukum Allah. Faulaika kana sa'yuhum mashkuro. Maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan. Jadi seandainya kita punya keyakinan akan ada kebangkitan, tentu kita akan mempersiapkan diri, membawa bekal. Setelah nanti kita bangkit, kita akan menuju ke dalam kehidupan yang abadi, yang di situ tidak ada kalimat mati lagi. Maka hidup seterusnya. Nah, untuk mempersiapkan hidup seterusnya itu apa? Maka sekaranglah di dunia ini tempatnya untuk kita mempersiapkan diri menuju ke dalam kehidupan yang abadi. Itu. Maaf, maksudnya dibalas dengan baik itu kan belum tentu usaha kita ini yang kita sudah sungguh-sungguh kan belum tentu kita masuk ke surga, Ustazah ya. Mereka maksudnya gini, dibalas dengan baik itu ketika kita melaksanakan amalan kita ini sesuai dengan perintah Allah, maka Allah akan membalasnya dengan sorga, gitu maknanya. Mungkin apa? Jadi kalau sesuai dengan jadi kalau kita memang sudah bersungguh-sungguh dan memang melakukan apa yang harus dilakukan itu apa memang sudah jaminan kita jadi penghuni surga? Iya, sudah jaminan, sudah janjinya Allah seperti itu. Sudah janjinya Allah. Di ayat-ayat lain itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Kalimatnya bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi bertakwa itu mengikuti hukum Allah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada larangan, kita jauhi. Kalau umpamanya di situ ada perintah Allah, kita laksanakan. Kemudian ucapkanlah dengan ucapan yang jujur. Wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan membereskan amalan-amalan kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Nah, itu kan peringatan-peringatan itu banyak sekali. Bahkan yang langsung, barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Udah jaminan itu, jaminan dari Allah. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang ini bagi kita, apakah ketika kita beramal itu betul-betul enggak mengikuti cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Maksud saya sebagai orang awam, bayangan saya itu kan surga bagi saya itu kan ada dua ya, Ustazah ya, surga dunia dan surga akhirat. Apakah ketika kita jaminan surga akhirat, surga di dunia itu kita merasa tenang, damai, apa seperti itu? Ya, itu istilahnya, mohon maaf ya, kalau di Al-Quran kalimat surga berarti nanti di hari kebangkitan itu surganya. Kalau masalah di dunia itu namanya persekot pahala dari Allah. Sekot. Iya. Jadi DP ya, DP pahala.
Uang muka. Jadi kita mendapatkan kenikmatan, ketenangan, memang seperti itu. Allah berikan kepada kita. Bukan dalam arti kita tidak punya masalah, bukan dalam arti kita tidak pernah melakukan dosa, tapi begitu kita punya masalah, ridho terhadap masalah itu, gitu, bahwa masalah ini datangnya dari Allah dan saya menerima karena memang ini sudah ditakdirkan saya harus seperti ini. Nah, ketika kita menyikapi hal itu, maka kita ridho terhadap hukum Allah. Kemudian ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, langsung kita bersyukur kepada Allah. Yaitu, maka ketika kita melakukan hal seperti itu, tidak ada hati yang yang putus asa, tidak ada hati yang ngeresulo gitu dalam menghadapi hidup. Maka dengan adanya perasaan-perasaan seperti itu dan kita mendapatkan kenikmatan, maka itu kita tangguh di dalam menghadapi kehidupan. Akhirnya tenang gitu. Yang kita rasakan itu ketenangan dan ketenangan. Ya begitu Bu Susi. Jadi istilah surga itu nanti ya, enggak ada istilahnya surga dunia itu enggak ada ya. Iya, kita aja memperkatakan mengistilahkan surga dunia gitu kan. Saking apa? Saking nikmatnya sesuatu yang kita rasakan nikmat, tidak ada bandingannya lah, inilah surga dunia gitu kan. Apalagi itu ada di dalam syair-syair. Maksudnya dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Ya surga dunia ini ya itu. Karena kenapa? Gambaran-gambaran surga itu kan dijelaskan di dalam Al-Qur'an sehingga kehidupannya tenang gini, wah inilah surga dunia. Jadi itu kalau di dunia ini maksudnya surganya itu secara majazi bukan abadi. Secara majazi itu ya hanya kamuflase aja. Seperti gini, mohon maaf. Kadang-kadang kan kalau menikmati masalah surga dunia itu pun bisa diucapkan oleh orang yang non muslim juga ketika mereka serba kemilikan materi, sehat semuanya, wah ini surga bagi kami gitu. Wah, udah. Tidak, itu bukan itu. Jadi yang dimaksud dengan surga di Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah surga yang kekal abadi, yang nanti itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Yang tidak beriman sama sekali tidak mendapatkannya, walaupun dia berbuat baik di dunia. Udah, Bu Eli sudah puas? Iya. Loh, maaf, boleh dilanjut, boleh? Boleh. Maaf Ustazah, kan kita banyak agama ya. Lah padahal orang selain Muslim itu kan juga dia berpikir dia juga bisa masuk ke surga. Itu gimana itu? Nggak usah dipikir apa? Surga mana yang mereka angan-angankan? Surga yang mana? Jadi ketika mereka yang kafir itu mengharapkan surga, ya itu kan hasilnya dari angan-angan. Ila amaniyuhum, kecuali adalah angan-angan mereka. Jadi mereka punya pemikiran juga begitu mati maka akan masuk surga. Jadi langsung ke situ kalimatnya. Nah, apakah mereka itu mengatakan demikian berdasarkan dalil, sedangkan yang mereka sembah kan bukan Allah. Terus surga yang mana? Monggo untuk di ajaran kita ini, di ajaran Islam ini, Dokter Dia barangkali bisa dibuka di jilid 4, Muslim jilid 4, Dokter Dia. Oke. Judulnya itu orang kafir hanya menerima kebaikan di dunia saja. Orang kafir hanya menerima kenikmatan di dunia saja. Di halaman 335 kalau nggak salah. 335 nomornya. Maaf Ustazah, disamakan persepsi dulu. Tentang kafir ini, kalau berarti pemahaman saya, di luar Muslim itu berarti kafir, atau orang Muslim yang tidak beriman. Itu begitu kah? Kalau kafir militan itu sudah pasti dia non-Muslim. Tapi kalau umpamanya dia masih Muslim, tapi dia tidak menjalankan keislamannya, maka itu pun termasuk
kafir, tapi kafirnya yang enggak seperti kafir militan itu, hanya ingkar aja. Jadi dia termasuknya beriman tapi munafik gitu. Munafik. Dia mengaku menyatakan diri sebagai beriman, tapi ketika Allah memberikan hukum kepada dia amanat-amanah, maka dia tidak menjalankannya. Seperti waktunya Ramadan, dia Islam, tapi dia tidak melaksanakan Ramadan. Nah, itulah yang dikatakan Islam munafik. Nah, tapi itu pun berlaku kalimat inkar, karena di dalam Al-Quran itu untuk orang yang beriman, ya maksudnya untuk orang Islam yang tidak menjalankan keimanannya, tidak menjalankan ibadah, yaitu ingkar namanya. Tapi yang dimaksud oleh saya itu dia tidak mendapatkan sama sekali kebaikan di akhirat, ya kafir militan, ya kafir yang non-muslim lah sekarang. Nggak mau disebut kafir kan, mereka maunya non-muslim. Yang tadi nomor ayatnya? Kebaikan hanya menerima di dunia. Nomor hadisnya aja langsung 2403 sama 2404. 2403. Nah ini. Monggo. Mbak Eli, monggo dibaca Mbak Eli. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. Dia diberi upah di dunia dan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, dia diberi rezeki dan kebajikan yang dikerjakannya di dunia. Setelah sampai di akhirat tidak ada lagi kebajikan yang akan diberi pahala baginya. Jelas ya. Bagaimana Bunda? Iya. Jadi ini sekaligus menjawab Bu Susi tadi juga, bahwa Allah itu akan memberikan sorga bagi orang yang beriman itu nanti di akhirat, tapi Allah pun akan memberikan pahala dari kebaikan itu. Jadi kalau bagi orang yang beriman itu ada dua kebaikan. Di dunia dia mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Di akhirat pun dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Sedangkan orang yang kafir itu sebesar apapun dia melaksanakan kebaikan di dunia, maka hanya di dunia saja dia menerimanya. Tapi begitu di akhirat, dia tidak mendapatkan apa-apa. Seandainya mereka punya keyakinan, begitu mati masuk surga, ataupun dia punya amal nanti, beralasan di hadapan Allah, mana ya, dulu saya pernah infak, pernah membantu ini, tapi sekarang mana, malah saya dimasukkan ke dalam neraka. Ya pertanyaannya, yang kamu sembah itu siapa, gitu kan ya? Nah, sedangkan apakah ada Tuhan di selain orang Islam itu yang yang mengatur akhirat? Ada enggak? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau di Islam itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Jadi Allah yang kita sembah itu Allah yang menguasai hari pembalasan nanti. Apakah mereka itu ada kalimat Tuhannya mereka yang menguasai hari akhirat? Ada enggak? Seandainya mereka punya pemikiran itu hasil dari mana pemikiran itu? Apakah dia berdasarkan yang betul-betul ada rujukannya secara autentiknya, bagaimana dia di dalam mengucapkan itu? Jadi itu perlu dipertanyakan besar. Sedangkan begitu dia meninggal, si orang-orang kafir yang non muslim itu mati, dalam ketika sakratul maut pun dia sudah bingung. Loh, ternyata begini ya kejadiannya. Jadi ajaran-ajaran yang mereka waktu di dunia diajarkan itu sama sekali tidak ada gitu. Nah, kok seperti begini ya malah, gitu kan? Nah, jadi tetap yang berlaku itu hukum Allah kepada mereka. Gitu ya. Maaf Ustazah, soalnya ini saya rodok ngengkel karena ada saudara saya yang non muslim ya. Jadi mereka merasa bahwa dia akan masuk surga, dia sudah menganut agama yang benar, seperti itu. Pemahamannya itu seperti itu. Ya, wajarnya apa?
semua agama dia membenarkan terhadap agama yang dianutnya. Oh gitu ya. Dan, ya, Sesuai pemikirannya sendiri ya. dengan pemikirannya Oh. sendiri. Kita orang Islam pasti sudah membenarkan bahwa Islam ini adalah agama benar. Atau orang yang non-Muslim, Hindu, Buddha mengatakan, iya kami agama yang benar. Cuman yang jadi pertanyaan, nanti di antara yang benar itu, mana yang sesungguhnya hak? Gitu. Tinggal begitu aja. Mereka menanti, Gitu ya. kita menanti. Iya. Ustazah, mungkin saya bisa menambahkan, mungkin saya juga lupa itu di ayat mana ya, tentang bahwa Allah itu menciptakan kita itu berbeda-beda, beda suku, mungkin beda keyakinan juga. Bahkan di Islam sendiri juga ada aliran pembedaan NU, jadi ada pemikiran yang berbeda-beda. Tapi di situ disimpulkan yang ditekankan adalah kita itu untuk berlomba-lomba kebaikan yang di ujungnya itu semuanya itu di ayat apa lupa Ya. saya Ustazah ya, ada itu. Iya, dibuka bahwa Ya. Allah menciptakan itu sunguba wa qaubanila. Sunguban berbangsa-bangsa wa Ya. qaubanila. Untuk saling mengenal ya dan berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Artinya kita bisa memahami pemikiran beda budaya, beda keyakinan itu intinya adalah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu ya Ustazah? Di situ mohon maaf, ada kalimatnya lita'arofu. Allah menciptakan kamu berbeda-beda di dalam bahasa, kamu berbeda-beda di dalam jenis kulit, dalam budaya, dalam sesuatu makanan pun lita'arofu loh Bu. Allah menunjukkan itu di situ lita'arofu untuk saling mengenal. Ketika kamu tidak mengetahui makanan Jepang bagaimana, Amerika bagaimana, makanan Arab kan beda. Nah, ketika kamu satu sama lain saling mengenal, itu kalimatnya Allah di situ lita'arofu. Maka di situ tidak ada penekanan. Allah menciptakan agama yang berbeda-beda, bukan. Di situ. Jadi walaupun kamu berbeda-beda di dalam budaya, di dalam kulit dan lain sebagainya, lita'arofu, penekanannya ke situ. Adapun masalah agama itu dijelaskan di dalam suatu ayat, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Allah sendiri yang mengatakan itu. Itu di Al-Quran ada Ustazah? Ada, inna dina indallahil Islam, Dok. Inna dina indallahil Islam. Saya tunjukkan sekarang. Inna dina indallahil Islam. Sebentar. Di surat apa itu? Saya lihat inna dina indallahil Islam. 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 Dan ada kalimat perintah juga, udhulu fisilmi kafah. Hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah. Ali Imran ya. Ali Imran ayat 19. Nah, 85 ya? Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Inilah. Kemudian lanjutannya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah ini. Coba di Ali Imran ayat 58-nya kalau nggak salah ini 58 apa 85 kembali. Imran. Ini kita harus kasih tanda kepada bahwa Allah itu hanya menerima Islam saja. Adapun mereka mengatakan baik, adapun mereka itu hanya amaniyuhum. Di dalam surat An-Nisa itu kalimatnya amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Ini barang siapa mencari agama
agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini yang Ali Betul, Imran 85. Iya, betul. Yang 85-nya itu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya berarti itu kategori semuanya, apapun namanya. Nah, pokoknya selain Islam itu. Fala yuqbala minhu. Kata Allah, Allah yang menciptakan langit yang bumi ini, bukan Allah apa yang dikatakan Allah dari mereka. Allah yang menciptakan bumi dan langit, dan Allah yang Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Kata Allah bahwa tidak akan diterima agama selain Islam. Dan orang yang menganut agama selain Islam, wahwa fil akhirati minal khosirin, dia di akhirat itu termasuk orang yang merugi. Merugi di sini artinya dia tidak akan masuk surga. Ini jelas ya Ustazah ya di sini ya. Oh Siap. ya Allah, alhamdulillah. Kasih tanda nanti suatu saat ini diperlukan. Ini Iya, soalnya kan pemahaman mereka yang penting berbuat baik. Kamu sholat tapi tidak berbuat baik juga nggak bisa masuk surga. Jadi yang penting berbuat baik gitu. Saya kadang maaf, saya kadang sering debat kayak gitu. Jadi saya karena agamanya nggak paham sih, jadi ya sudah. Oh gitu ya Allah. Ya Ustazah. Ya, terus Dokter Diah supaya lebih kuat lagi di Muslim tadi lanjutannya 2404. Masya Allah ada ya ternyata ya. Semuanya lengkap Dok. Maka dari itu saya baru tahu kali ini Ustazah, kalau ini di sini maksudnya Islam itu disebutkan di Al-Qur'an, ini baru tahu ini. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Ya mudah-mudahan jadi kita kepada saudara itu pelan-pelan mengajak, barangkali dari ajakan kita hidayah Allah akan masuk. Tetap yang punya hidayah itu Allah, tapi ketika kita mengajak barangkali lewat kita gitu. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala, dan kita jangan terlalu keras. Pelan-pelan aja. Aduh hati-hati gitu loh ya gitu. Kamu ya umpamanya dia ngeyel, kan di kami juga begini masuk surga. Aduh hati-hati gitu. Nah, kemudian ya itu harus perlu ditelusuri dulu gitu. Yang kitab yang kamu baca itu karangan siapa? Gitu. Dari mana itu? Gitu nanti. Karena jelas sekali ini tidak akan sesat orang yang memegang. Rasulullah sendiri yang mengatakan, tarok tupikum amroyin, saya meninggalkan 2 perkara yang apabila kamu memegang 2 perkara itu, lam tadilu, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalimatnya seperti itu. Jadi ketika kita tolab ilmi ini, jangan separoh-separoh, dan kita memang harus memprioritaskan waktu. Ketika kita memprioritaskan waktu, pasti banyak pengorbanan. Ya, korban tenaga, korban materi, tapi justru korban-korban yang kita untuk menuju kebaikan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Capeknya kamu, lelahnya kamu, lusuhnya badan kamu itu dipakai apa? Materi pun ditanya, segala-galanya. Tapi ketika kita mempergunakannya dengan hal yang positif, yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu semuanya akan menjadi sodako. Di mana dalilnya? Kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan adalah sodako. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang tentunya ikhlas dan ittiba. Ikhlas dia betul-betul melaksanakannya niat karena Allah. Ittiba itu mengikuti. Jadi belum tentu orang mengatakan baik, Allah itu belum tentu ridho. Karena baik menurut Allah itu sesuai dengan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Monggo Dokter Diah dibaca Dok. Iya. Ini Win bisa minta dibantu Win. Handphone ini ku error, mati tahu-tahu. Restart PC ku. Minta apa ini? Sharing yang Muslim. apa? Sebentar. Muslim 2404. Pakai 2000. itu nomornya insya Allah bisa nek. Kadang-kadang 2204. 2404. Mbak Susi, Wiwin di share screen-nya dikasih untuk. Iya sudah Ini sudah multi, semuanya bisa. Semua bisa.
Mana? Bentar. Sharing ya. Sharing. Dari Anas. Monggo Dokter Wiwin. Iya, sebentar ya. Share. Langsung dari ini bisa ya, Di? Ini aku Ini nggak apa-apa? Ini ya, Ustadz bisa? Iya, saya lihat tak perbesar dulu. Betul nggak? Sulit banget ya. oh enggak podo Win. Oh, nggak bodoh. Enggak Iya, podo. ini beda. Beda ini, Dok. Beda judul. Ya. Ini sambil aku sudah bisa. Apa? Anunya apa? Khusus diskon foto aja. 2404. Foto aja kalau gitu. Kenapa? Dipoto aja, kirimkan Dokter Wiwin kalau nggak bisa lihat monitor. Iya, ntar. Oh iya, betul. Ini juga saya Muslim, tapi kan kadang-kadang beda. Iya, Tak bacain lah. Aku kalau baca bisa. apa anunya menghibahkan apa? Ustadz tentang apa, Ustazah? Ini udah bisa aku, udah bisa. Oh, ya. Alhamdulillah. Enggak, sebentar. Mana dia? Ini. Stop. Ini. Oke. Nah, ini betul. Ya. Nah, Mbak Susi, nun sewu Mbak Susi, monggo dibaca Mbak Susi. Ya. Yang nomor 2404. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila orang-orang kafir mengerjakan kebajikan di dunia, dia diberi upah dengan amalnya itu berupa rezeki di dunia. Adapun orang-orang mukmin, maka pahala kebajikannya disimpan Allah Ta'ala untuknya di akhirat serta diberinya rezeki di dunia berhubung dengan taatnya. Nah, itu paham, Bun? Iya, iya. Disimpan Iya. Allah untuknya di akhirat. Oh, mendapat dua manfaat ini ya. Ya, dua kebaikan, dua pahala. Artinya apa? Bagi orang yang beriman itu ketika dia melaksanakan ibadah, pasti Allah itu memberikan rezeki. Dengan ketaatannya itu Allah pasti memberikan rezeki kepada dia. Nah, yang dikatakan rezeki biasanya kan manusia konotasinya kepada materi, pada finansial. Tapi rezeki yang diberikan oleh Allah itu dari berbagai arah, dari kesehatan, dari ketenangan hidup, dari yang tadinya tidak sabar menjadi sabar, itu pun rezeki. Dari penyakit yang tadinya dia sakit menjadi sehat, itu pun rezeki dari Allah. Ditunjukkan dengan medis yang sesuai dengan penyakit kita, cara mendiagnosanya, itu pun rezeki. Semua dikasih kemudahan, itu rezeki dari Allah. Atas bimbingan Allah, atas pengarahan Allah. Nah, itu pun rezeki semuanya. Cuman kan manusia yang mohon maaf ilmunya masih kurang, dikiranya rezeki itu kalau tidak punya uang, dia Allah rezeki itu hari ini seret, penghasilanku seretnya, sampai ke situ kata-katanya gitu. Padahal dia tidak melihat di sisi lain itu gitu. Demikian. Iya. Ada yang belum jelas ditanyakan. Hadis yang ini dibacakan harus dibolak-balik, jangan sekali lagi, jangan sekali aja. Nanti ketika dibaca pertama, baca kedua, baca ketiga, ada perubahan di dalam hati kita. Monggo Dokter Dian, bagaimana? Iya. Lanjut ya Ustaz ya. Lanjut. Bentar. Stop share screen-nya mana nih? Alisa. Iya. Win, tolong Win. Ketumbuk-tumbuk. Oh ini wis sudah. Masyaallah. Ya. Al-Isra lagi. Yes. Sekarang lanjut Mbak Susi ayat 20 Mbak Susi.
ayat 20 ya, Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan di dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Oh, paham? Enggak? Ini kok asbabul nuzulnya kenapa Ustazah ini kok disampaikan seperti ini? Monggo dibaca aja biar paham. Pada masing-masing golongan yang Ya. menginginkan dunia ataupun yang menginginkan akhirat diberi kemudahan oleh Tuhan ya. Kemurahan itu tidak dapat dihalangi. Jadi ini meskipun tidak berdoa juga diberikan seperti kemurahan Allah begitu, Ustazah? Apa? Iya, diantaranya itu juga termasuk. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah kita tahu takdir enggak gitu. Nah, sedangkan kita kan punya keinginan bahwa kita ini ingin yang baik, ingin selamat. Karena kita nggak tahu, umpamanya kita tidak berdoa, apakah takdir yang akan diberikan oleh Allah kepada kita ini baik atau buruk. Nah, jangan-jangan nanti ada hal yang buruk, maka kita segera berlindung kepada Allah dari keburukan. Saya jelaskan makna ayat ini. Ulan kepada masing-masing, numid duha ulai wahulai min autoi robik. Allah kepada golongan di dunia ini kan ada golongan yang taat dan golongan yang tidak taat kepada Allah. Tapi dua-duanya kemurahan Allah di dalam masalah rezeki tetap diberikan kepada mereka. Artinya kalau orang yang beriman pasti kan Allah cinta kepada mereka. Tapi kepada orang-orang yang kafir, Allah kan benci kepada mereka. Allah tidak menyukai. Allah tidak menyukai la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Artinya orang yang dibenci oleh Allah itu tetap atas kemurahannya Allah. Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka selama di dunia. Tapi begitu di akhirat, giliran akhirat, Allah tidak memberikan lagi kepada mereka. Karena di situ menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat, yaitu termasuk Asmaul Husna itu sifat-sifat Allah. Jadi di situ menunjukkan keadilannya Allah. Gitu. Kalau di dunia yang beriman, yang tidak beriman pun hasil dari kebaikan Allah. Mereka memakan rezeki dari rezeki Allah, menikmati kesehatan, fasilitas apapun itu semuanya dari Allah. Tapi begitu giliran di akhirat, orang yang taat aja yang akan diberi surga. Tapi orang yang tidak taat nanti dimasukkan ke dalam neraka. Di situ menunjukkan apa? Keadilan Allah. Iya. Seperti matahari ya Ustazah. Matahari itu kan itu baik orang yang menginginkan dunia ataupun di akhirat semuanya diberikan ya sinar matahari itu. Iya, betul. Dan di hadis lain apalagi ya kalau umpamanya kita sudah tahu tentang ilmunya, dunia ini tegaknya itu disebabkan ada orang-orang yang beriman. Kemudian ada di sisi lain, seandainya tidak ada bayi yang lahir ataupun binatang, maka dunia ini tidak akan, maksudnya rezeki Allah itu tidak akan mengalir. Karena kenapa? Kan di dalam hadis lain pun tanda-tanda kiamat, bahwa kiamat itu terjadi ketika di bumi ini tidak ada lagi orang yang memanggil Allah. Jadi artinya tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah. Jadi semua orang-orang yang di dalam hatinya ada iman sedikit, maka oleh Allah itu akan diwafatkan. Ketika sudah selesai diwafatkan, walaupun di dalam hatinya ada iman sedikit, maka sisanya kan orang-orang jahat. Nah, ketika orang-orang jahat itu hidup di dunia, maka itu terjadilah kiamat. Gitu. Jadi kalau mereka mengerti si orang-orang kafir itu, dia paham bahwa mereka ini hidup di dunia ini, bisa menikmati kenikmatan di dunia ini disebabkan oleh adanya orang-orang yang beriman. Monggo.
Itu di keterangan lain. Bagaimana, Bunda, Dokter Diah, bagaimana? Ya. Paham saja. Lanjut nggih. Ya, lanjut. Ya. Nomor 21 Mbak Tin monggo. Nah ini. Nomor 21. Bentar. Dok. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaan. Paham. Iya. Monggo, diulas. Bentar. Bagaimana? Ini yang dimaksudkan melebihkan sebagian mereka atas sebagian lain, artinya yang muslim dan yang non-muslim tadi ya, Ustazah. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaan. Artinya nanti di akhirat akan lebih tinggi dibandingkan di dunia keutamaannya. Gitukah? Jadi ya, manusia di dunia ini Allah sudah tentukan rezekinya. Ada, walaupun di lingkungan intern kita pun, di lingkungan muslim, ada muslim yang kaya, ada muslim yang tidak kaya. Begitu juga antara mereka pun, di lingkungan non-muslim pun ada mereka kafir yang kaya dan kafir yang miskin. Atau dibandingkan antara yang miskin dengan yang kafir dengan yang muslim, oh lebih kaya-kaya orang-orang kafir gitu. Maka dijawab oleh Allah, walal akhiratu akbaru darajatin, akan tetapi akhirat itu tetap lebih besar keutamaan-keutamaannya, dan di situ akbar dan akbar kalimatnya, besar dan besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau taat. Jadi karunia Allah di akhirat itu lebih besar daripada dunia seisinya. Maka ketika kita punya pemahaman bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia dan isinya, bahkan mohon maaf ya, disebutkan di dalam kitab tentang jihad, sarung pedangnya seseorang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di surga itu seperti itu, apalagi yang lain-lainnya. Maka dari itu ketika kita paham tentang ayat ini, pembelajarannya bagi kita, utamakanlah tentang akhirat. Karena ketika kita mengutamakan tentang akhirat, insya Allah nanti kita di akhirat akan lebih utama. Tapi ketika seseorang itu dunia yang diutamakan, maka dunia yang telah dia miliki, telah dia kuasai, begitu dia meninggalkan akhirat, akan merugi. Monggo Dokter Diah. Lanjut guys, datang ya. Ya, lanjut. Ya. Rini, Rianti, Iswarini, Nyun Tulung, 22 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah ada tempat yang lain di sebelah Allah. Nanti menjadi dan Putus ya, Rin. mana engkau mengatakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Paham ya, Bu? Yes. Monggo diterangkan bagaimana? Artinya kita memang Allah sajalah kita bertuhan. Karena diterangkan keutamaan untuk orang yang muslim dan yang tidak muslim. Seperti itu. Intinya kalau menjadi muslim itu pasti akan mungkin baik maupun di akhir. Ketika kita betul-betul bertauhid dalam hal beribadah, artinya kita tidak mempersekutukan Allah, maka insya Allah kita akan mendapat kemuliaan nanti di akhirat. Tapi ketika orang tersebut itu menyembah kepada selain Allah, dia akan menempuh kehidupan yang hina-hina. Maksudnya hina-hina di sini, maksudnya hina itu dia akan masuk ke neraka gitu.
Oke, paham saja. Monggo lanjut Dokter Dia. Oke, Oh ini udah 23 ya. 23 monggo. Ya, 23. Indri. Indri monitor? Why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini sudah jelas ya kalau kita kepada orang tua, apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Karena orang tua itu seperti hati ya, masih diberi kesempatan kita bisa ngobrol, bisa bersua, bisa melihat, bisa memelihara. Jadi kita harus benar-benar Memuliakan ya. memelihara hatinya. Tuh. Memelihara hatinya, dan memang kesempatan kalau misalnya kita ketemu itu tinggal tunggu berapa tahun lagi gitu. Nah, gitu betul. Gitu ya. Kalau Hari semakin sedikit gitu mungkin ya. waktu untuk bertemu dengan beliau ya. Iya. Tuh. Okay. Ya apa namanya, itu merupakan sudah sunatullah. Tidak ada orang yang yang tambah usia tambah kuat, tidak ada. Dan itu dari ilmu yang kita ketahui pun itu terjadi di keluarga kita demikian. Tapi bukan dalam arti orang yang meninggal itu yang sudah tua saja gitu. Cuman kan dari pengalaman, dari kita ketahui demikian gitu. Maka hendaklah ketika ada orang tua ini betul-betul kita berbakti. Di sini kan kalimatnya wakul lahuma, ucapkanlah kepada mereka orang tua, memang kalau ada dua-duanya atau salah satu, kaulan karimah, ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia itu artinya tidak ada ketersinggungan kepada mereka. Adapun masalah menggunakan bahasa, ada promo Injil itu, yaitu mau digunakan monggo, mau tidak pun monggo. Gitu kan, kepada yang penting kan tidak ada ketersinggungan. Kita sudah terbiasa ngomong seperti tampun ataupun wis gitu kan kalau di bahasa itu. Maka ketika kita melaksanakan wis, kok kamu kepada orang tua kok mengucapkannya wis, ya enggak gitu. Tapi ketika mengucapkan wis kepada orang tua pun tidak menggunakan sampun, ya itu, tapi orang tua tidak tersinggung, tidak masalah. Yang penting kan orang tua itu melihat gerak-gerik kita, akhlak kita, walaupun kita dengan ucapan yang baik, tapi ada ketersinggungan kepada orang tua, yaitu tidak mulia juga. Di sini penekanan pertama, ibadah kepada Allah, jangan sampai kita berbuat syirik. Yang kedua, setelah ranking ibadah kepada Allah, maka berbakti kepada kedua orang tua. Ustazah, ini ada saya bandingkan itu dulu ketika kita Jepang itu kan sering jalan itu lihat orang tua-tua itu mereka itu kan senang bekerja. Jadi dibiarkan mereka itu misalkan mencabuti rumput pinggir-pinggir jalan itu ya. Sampai teman saya itu berkomentar begini, kasihan ya orang-orang itu, orang Jepang itu sudah tua masih bekerja. Nah, itu setelah sampai sekarang ini saya juga mengalami, Ustazah, jadi dengan mendorong orang lansia itu untuk selalu bergerak itu kan juga menambah kesehatan. Nah, ini kadang-kadang yang agak tego sedikit ya. Contohnya begini, kalau misalkan kita punya orang tua yang mengalami gangguan kesehatan sehingga dia malas untuk melakukan terapi ya.
akhirnya kan disayang-sayang, kasihan gitu ya, kasihan, tapi malah menurun kesehatannya dan jadi bertambah sakit dan mempercepat walau alam ya. Ini karena ada saya punya contoh 2 dibandingkan dengan satu orang tua ini selalu didorong untuk berlatih meskipun dengan air mata. Dia sambil nangis-nangis, aduh sakit sakit. Walah, terus kita kita panas-panasi ya istilahnya. Walah gitu aja kok nggak bisa. Akhirnya dia berjuang, berlatih dan sehat dan sembuh. Itu bagaimana Ustazah? Kadang gimana ya? Tapi untuk kebaikan. Jadi kadang-kadang sedikit memanasi supaya dia marah. Alah gitu aja kok nggak bisa gitu ya. Terus marah dia, terus bangkit ya. Terus kemudian mau melakukan gerakan atau terapi-terapi yang sebenarnya untuk kebaikan dia supaya sehat gitu. Bagaimana Ustazah? Jadi kalau kita sayang-sayang, oh kasihan, oh kita alem-alem, itu malah cenderung menurun. Dia akan istilahnya manja ya. Kita ladeni, kita bawakan makanan, pokoknya kita layani penuh lah, kita sayang-sayang seperti anak kecil kalau kita manjakan itu. Tapi justru dampaknya beliaunya akan menurun kesehatan Ustazah. Jadi manja ngalem kurang semangat gitu ya. Nah, itu gimana Ustazah? Ini korelasinya sudah tentu dokter lebih tahu ini dalam masalah segi medis. Ini dari pengalaman kita aja ya. Ketika kita mohon maaf ada sesuatu yang agak kaku di badan kita, kan dari medis itu disarankannya kan cobalah digerakkan gitu, dipaksakan gerak otot-otot kita. Ketika kita gerak-gerak, alhamdulillah orang yang merasakan asam urat juga, pagi-pagi bangun tidur sulit, tapi begitu kita sudah gerak seolah-olah lentur lagi gitu. Nah, itu sangat kuat sekali ketika ada orang tua yang kita sayang-sayangkan, manja-manjain, maknanya bukan seperti itu. Ini pengalaman dari saya juga, mama saya ini di Surabaya sebulan lebih. Karena di Surabaya ini oleh saya itu nggak boleh nyuci, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi habitatnya di sini ini seolah-olah terkurung. Akhirnya ya nggak betah. Nggak betahnya nggak ada kegiatan. Tapi begitu beliau pulang lagi ke Bandung, di sana itu punya ayam, punya kebun kecil-kecilan, beres-beresin sampah ini, banyak gerak seperti itu. Malah satu terhibur hatinya, konsentrasinya itu terhibur betul-betul. Kemudian di dalam masalah badan pun sakitnya diem dengan gerak masih sehat digerak gitu. Jadi kalau masalah itu di medis insya Allah kita paham, dan itu pun pengalaman dari kita sendiri. Ketika ada yang kaku, kita banyak gerak pun insya Allah seperti itu. Bukan dalam arti kita menyuruh, memaksakan kepada orang tua untuk harus kerja, harus ini. Tapi itu hanya hiburan, saya kira. Tujuannya untuk orang tua itu hanya hiburan, dia mencari supaya nggak ngelamun. Kan kita pun kalau tidak maunya di rumah terus kok saya jenuh gini, tapi istilahnya nggak ada refreshing gitu. Soalnya seperti itu Bu. Tapi Ustazah kan yang terbaca di masyarakat itu kok tega banget sih sama orang tuanya kok begitu gitu kan. Gimana Ustazah? Kalau itu ada pemaksaan dan kita dilihat ketika menyuruh kepada orang tua itu, oh kamu harus begini, Bu, itu Ibu, kerjakan Ibu, biar Ibu sehat. Jadi kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh memaksakan diri itu gitu. Jadi nanti kita mohon maaf ya, untuk dikembalikan ke dalam aturan Islam itu kita ikuti alur orang tua kita maunya kemana. Kalau umpamanya, oh kalau orang tua saya ini maunya diem gitu, nggak mau banyak gerak, nggak mau ini, karena kalau dia terlalu banyak gerak mungkin ada rasa capek. Nah setelah dia rasakan rasa capek mungkin kan istirahat. Jadi nanti kita kasih tahu juga kan pengertian banyak gerak ini. Kalau umpamanya saya nggak mau gerak ya udah. Jadi nanti kitanya ke qadarullah aja. Nah makanya makin tidak gerak malah makin ngedrop. Akhirnya mohon maaf endingnya meninggal gitu. Ya memang qadarullahnya itu. Tapi itu
punya tetangga dia sudah sepuh tapi dia akas sekali, pagi-pagi gerak ini, kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Pokoknya jangan sampai kita kata-katanya itu memaksakan orang tua tapi Menyakitkan. alur orang tua. Karena kita ada niat untuk baik supaya dia banyak gerak dengan adanya kerja ini kerja itu. Tapi kalau orang tua tidak berkenan, ya udah kita pasrah aja gitu. Itu monggo Dokter Lia bagaimana? Iya, Ustazah, kalau perintah tidak menyekutukan Allah itu kan ada perintah, kemudian dikasih tahu hukumannya bahwa hidupmu akan tercela, bahwa kamu akan masuk neraka dan lain-lain. Kalau ini perintah tidak boleh kasar sama orang tua, hukumannya apa? Ada, saya sampaikan hadisnya. Kalau umpamanya ini waktunya tidak mencukupi, nanti saya Fotokan, ya nanti ya di-share. ya hadisnya. Itu dokter ada di dalam yang pun jelas. Apa? Di dalam Riyadhus Shalihin pun ada, itu semuanya ada kalimat-kalimat itu. Jadi judulnya itu berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua itu sudah sepuh, maka dia membiarkannya kepada orang tua sehingga dia tidak memasukkan dirinya ke dalam sorga, bahkan dianya sendiri terjerumus ke dalam neraka. Itu sampai segitu. Ini nanti saya habis ini saya screenshot kemudian saya ke dokter, kemudian dari dokter nanti di-share ke teman-teman. Ada. Kalau ini kan kaitannya sama orang tua. Tadi kan Ustazah bilang ucapan yang mulia itu maksudnya tidak ada ketersinggungan. Nah, kalau misalnya orang tuanya itu sudah memaafkan, meskipun anaknya tidak minta maaf, apakah hukuman itu tetap berlaku bagi anaknya? Oh tidak berlaku lagi. Kan si anak itu sudah apa, walaupun, nah disitulah kasih sayang orang tua ya, luasnya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dia tidak, mohon maaf, barangkali kan orang tua yang insya Allah ada ilmu syar'inya, dia paham tentang agama. Karena yang dikatakan dosa itu kan kaitannya dengan masalah akhirat, dengan masalah Allah. Dia itu sebenarnya menyakitkan hati, tapi ya Allah gitu kan, jangan sampai dia terjerumus ke dalam neraka, intinya gitu sebagai orang tua. Ya Allah, saya maafkan dia, mudah-mudahan dia dikasih hidayah, mudah-mudahan. Jadi doa kita ini malah tercurah kepada dia gitu di dalam masalah doa untuk anak, dan kita didik juga anak, diarahkan merujuk ke dalam Al-Quran sama Sunnah. Kamu memperlakukan ibu seperti ini di dalam ajaran Allah itu, kamu tidak diperbolehkan, ini dalilnya gini-gini. Nah sekarang sudah menyampaikan kepada kamu tentang ini, ya usahakan jangan terserah kamu mau kamu laksanakan enggak, kalimatnya enggak begitu, jangan kita ada pilihan, tapi camkanlah, gigitlah ini dengan gigi geraham dalil ini bahwa kamu itu berlaku kepada orang tua akan seperti ini. Maka dari itu ibu harap pesan jangan sampai kamu perlaku. Nah nanti kamu dapat didikan ini dari ibu, sampaikan juga nanti kepada anakmu supaya kita selamat dari siksa Allah. Harus menggigit dalam kata-kata. Jadi meskipun anaknya itu tetap bandel, misalnya tetap bandel, tapi orang tuanya sudah memaafkan dan memohonkan ampunannya, anaknya tidak kena asapnya ya. Sudah ya, insya Allah. Tapi nanti kan si anak itu dia akan ada pertanyaan dari Allah. Orang tuamu sudah memaafkan, jadi antara dosa dia kepada orang tua itu sudah dimaafkan. Cuman kok dia tetap bandelnya itu gitu. Tetap bandelnya itu pasti akan diperhitungkan, kan akan tertulis. Kalau dia sudah dewasa itu apapun yang dia lakukan baik dan buruknya akan mendapatkan hasil dari amalan tersebut. Itu nanti kumulatif dari itu di hadapan Allah. Masing punya catatan. Kan sebelumnya di ayat sebelumnya kan sudah kita jelaskan tentang semua masing-masing. Iya. Jadi cukup dulu ya teman-teman ya. Iya, cukup dulu. Ini mohon maaf Dok, masalah libur kita di bulan Ramadan, apakah minggu depan Kamis tanggal 13 masih berlanjut, masih kajian atau bagaimana? Monggo, saya ngikuti. 13 itu sudah waktunya
Lebaran ya? Belum. Kan 12 Lebaran itu 22. Oh, 13 masih aja ya? Masih ya. Masih terus ya? Terakhir 13. Ya, 13 13. itu malam ini ya, 10 malam terakhir ya. Ya, insya Allah. Mana nah ini Iya, termasuk kayaknya terakhir. materinya yang ke arah sana Ustaz. 10 Ya, monggo. malam terakhir itu Berarti Lailatul Qadar ya. iya, Ya, kita tunggu Lailatul ya. Qadar. Iya. Monggo Dokter Dia diagendakan Ya. Lailatul Qadar Iya. insya Allah. Nanti tanggal 13. Iya. Saya singkat aja nanti karena kalau umpamanya saya paparkan semuanya nggak cukup itu 1 jam itu